Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Tri Hutomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat? Selalu sehat. Alhamdulillah. Dan selalu semangat. Ya. Berbagai aktivitas selalu dilakukan, dijalani hari-hari dengan penuh semangat ya Pak ya. Dan terima kasih, ini kita berdialog lagi, berjumpa lagi di sini dengan berbagai macam permasalahan, benturan-benturan juga pasti sudah kita jumpai di sisi kiri kanan, atas bawah. Full ini banyak benturan. Dan kemudian di sini mungkin bisa disampaikan, tadi sempat Bapak Tri Hutomo menjelaskan kepada saya bahwa di sini ada istilahnya adalah penyelarasan kepentingan ekonomi dan keadilan sosial dalam pengelolaan pasca tambang. Mungkin kalimat tersebut bisa disampaikan Bapak Tri Hutomo, apa sih maksudnya gitu? Pasca tambang ada apa di sini? Jadi kalau menanggapi dari statement Mbak Dinda tadi, itu menurut kami ya itu memang sangat penting, sangat perlu. Jadi penyelarasan itu, dan kita harus mengintegrasikan ya, jadi antara kepentingan kepatuhan atau kewajiban regulasi. Di sini ada pemulihan lingkungan dan ada kepentingan. Di situ ada kepentingan ekonomi dan istilahnya pembangunan yang berkelanjutan seperti apa, atau pemulihan dari kondisi lahan pasca tambang itu seperti apa. Tentunya itu harus disinkronkan dengan kepentingan tadi. Bagaimana berkelanjutannya itu kan untuk memastikan bagaimana lahan yang digunakan pasca tambang itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya disinilah yang kita maksud berkeadilan tadi. Tentu itu harus memperhatikan tadi ada kepentingan ekonomi di situ, ada kepentingan sosial di situ, ada kepentingan ekonomi. Di situ harus kita sinkronkan sehingga penyelarasan itu. Yang tujuannya tentu tidak lain adalah ada kepastian. Jadi lahan yang setelah ditambang itu kepastiannya untuk apa kan gitu. Dan ini tentunya harus untuk kepentingan masyarakat, untuk memberi kepastian. Itu perlu penyelarasan tadi. Itu berarti menurut kami selama sangat ini belum penting. selaras Pak? Bahkan kalau sampai saat ini penanganan pasca tambang ya itu kita lihat di pemerintahan Kabupaten Jayapura belum melakukan itu, belum melakukan upaya-upaya itu, karena tadi tidak ada kepatuhan regulasinya. Itu yang kita lihat di lapangan dan sesuai data kita ya, memang selama ini belum terrealisasi apa yang regulasi yang sudah dipersiapkan itu belum terrealisasi secara efektif itu, Mbak Dinda. Ya. Kemudian kalau kita melihat ya Pak di lapangan kondisi banyak sekali masyarakat yang bilang bahwa ini ada oknum-oknum yang memang sengaja mengeruk keuntungan di sini, dan ada pihak-pihak masyarakat yang dirugikan di sini. Yang ini menimbulkan ketidakseimbangan. Kemudian Bapak Tri Hutomo tadi mengatakan keselarasan kepentingan ekonomi. Setelah ini mau dibawa kemana Pak? Kemudian makanya gini, jadi reklamasi atau penanganan pasca tambang itu harus sudah dipersiapkan ketika tambang itu sebelum beroperasi. Jadi ketika mereka akan melakukan kegiatan usaha tambang, dia sudah harus mempersiapkan penanganan pasca tambang, dan itu sudah ada regulasinya gitu. Jadi paling tidak itu kewajiban dari pelaku tambang sendiri, dan di sini ada regulasi yang sudah dipersiapkan. Kalau tidak salah itu PP nomor 78 ya, itu sudah mengatur tentang reklamasi dan pasca tambang ya. Itu tapi kenyataannya memang di sini kalau konteksnya Jepara itu memang mayoritas sekian persen ya, kalau bisa dipresentasi itu 80-20 ya. 80% itu ilegal. Jadi ini tentunya mereka tidak memenuhi kaidah-kaidah tadi. Bagaimana aturan-aturan yang sudah dipersiapkan itu tidak terpenuhi, termasuk penanganan ketika pasca tambang. Ya inilah yang menimbulkan tadi Mbak Dinda yang sampaikan itu keadilan. Bagaimana keadilan? Jadi harus mempertimbangkan tadi ya, ketiga faktor tadi. Di situ ada kepentingan ekonomi jelas, ada sosial ya, dan lingkungan. Bagaimana penanganan pasca tambang itu kan tadi itu harus sudah dipersiapkan sebelum melakukan kegiatan tambang, sehingga pelaku tambang atau pemerintah sendiri mampu menginventarisasi lahan yang akan dijadikan tambang ini kira-kira nanti setelah pasca tambang itu untuk apa ya. Dan itu tentunya melibatkan masyarakat setempat yang punya kepentingan, dan mereka harus melihat potensi di daerah itu apa. Misalnya ketika material tambang itu sudah selesai kita keruk, ini loh bekas tambangnya itu untuk apa, itu harus sudah mereka persiapkan sebelum melakukan penambangan ya. Sehingga ketika itu sudah dipersiapkan dan dilakukan, itu nanti akan menimbulkan tadi yang berkeadilan sosial di situ. Jadi berkeadilan untuk lingkungan dan masyarakat, sosialnya juga harus memperhatikan. Jadi ketika pasca tambang itu paling tidak mereka harus melihat
potensi yang ada di situ untuk kepentingan masyarakat. Kan gitu. Jadi bukan hanya mengeruk tapi tidak memikirkan ke depannya, tapi dia harus mempersiapkan ketika penambangan ini selesai, kira-kira ini untuk apa gitu. Dan itu untuk potensinya tentu harus mereka lihat sebelum itu. Itu Mbak Dinda. Pak Tri, ini di masyarakat ternyata kondisinya ini banyak sorotan, banyak teguran, dan juga banyak sekali pengawasan di sisi kiri kanan, terlebih kondisi saat ini. Tadi sempat disampaikan Pak Tri bahwa seperti apa ketika pengerukan tambang itu selesai, mau diapakan lahan itu, berarti ini bisa dialihfungsikan dengan hasil yang itu bisa bermanfaat untuk masyarakat, kemudian dilegalkan, alihfungsi, dengan di sini bisa menjadi selaras antara kepentingan ekonomi dan berkeadilan sosial itu tadi dalam pengelolaan pasca tambang setelah pengerukan itu selesai. Mau digunakan seperti apa lahan ini kan begitu Pak? Seperti apa tanggapan Bapak Tri? Ya jadi tadi memang harus melihat potensi lokal ya. Jadi kita harus memprioritaskan kepentingan dan potensi lokal di situ. Misalnya ketika pasca tambang itu wilayah tersebut bisa dijadikan pariwisata misalnya atau lahan pertanian atau apa, itu kan sudah dari awal perencanaan. Jadi perencanaan dari harus awal. Dipersiapkan dari betul. Awal. Jadi perencanaan pasca tambang itu harus dipersiapkan sejak mereka akan melakukan. Jadi sebelum penambangan itu mereka harus mempersiapkan. Ini pemerintah juga menyoroti loh Pak, sangat menyoroti. Kemudian apa tanggapan Bapak Tri Hutomo kepada pemerintah yang saat ini juga melakukan sorotan, melakukan himbauan juga seperti yang Bapak Tri lakukan juga dalam situasi dan kondisi saat ini benar-benar banyak teguran gitu Pak. Bagaimana? Jadi pengawasan di sini, makanya kepatuhan regulasi itu yang penting. Jadi bagaimana dari awal itu menginventarisasi apa-apa yang menjadi potensi di situ masalah atau kepatuhan terhadap regulasi seperti apa. Selain itu pengawasan. Pengawasan itu untuk menentukan juga kebijakan bagaimana kepatuhan itu tadi kan. Kalau tidak ada pengawasan otomatis ya padahal di PP 78 itu sudah ada kewajiban mengatur tentang kewajiban reklamasi pasca tambang. Di situ ada istilahnya titipan dana reklamasi itu kalau yang legal. Nah sementara makanya sering saya singgung bagaimana tanggung jawab yang ilegal ini kan gitu. Ketika ilegal itu mereka tidak tanggung jawab, hanya keuntungannya tapi tidak memikirkan keadilan tadi. Ada kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan yang tentunya ini akan berpengaruh pada atau berdampak pada masyarakat setempat, masyarakat lokal itu gitu. Ketika ini mereka pelakunya itu dari luar misalnya, mereka setelah nambang mengeruk material di situ kan selesai. Tapi yang terdampak jangka panjangnya kan masyarakat setempat. Inilah yang harus kita pahamkan juga, jangan sampai masyarakat lokal atau setempat itu hanya menjadi tameng. Hanya menjadi tameng saja, sesaat, kepentingan sesaat, tapi setelah itu selesai jangka panjangnya, dampak jangka panjangnya ini berdampak pada masyarakat setempat tadi. Tetapi Pak Tri, kalau misalnya pasca tambang ini mereka sudah mengikuti aturannya, dilegalkan, kemudian didirikan seperti yang Pak Tri sampaikan tadi, tempat pariwisata dengan pengelolaan yang baik seperti anjuran pemerintah, toh tidak ada masalah Pak setelah ini? Ya, kalau ada kepatuhan regulasi, saya kira dampak-dampak negatif tadi kan tidak sudah selesai. Sudah selesai. Jadi sudah istilahnya diantisipasi dari awal kan. Di situ ada pengawasan dari pemerintah juga, jadi dari awal sampai jadi sejak dini itu memang harus tadi ada mulai antisipasi. Iya betul. Jadi kepatuhan regulasi sejak dini tadi itu memang wajib. Bolehlah saat ini mungkin masih semrawut tapi mulai ditata. Iya betul. Itu yang kita harapkan. Jadi makanya semua pihak termasuk pemerintah melakukan sesuai kewenangannya, masyarakat juga sama, pelaku tambang juga sama. Jadi ada kepatuhan, ada pengawasan itu dari pemerintah sendiri atau dari masyarakat sendiri. Terus ada kalau penegakan itu kan nanti ya setelah tahapan itu memang mentok semua akhirnya akan penegakan gitu. Tapi yang kita tekankan tadi kita bisa mengantisipasi sejak dini dengan kepatuhan regulasi tadi. Betul. Dan masyarakat yang tadi sudah punya pekerjaan pun sekarang penyelarasan ekonomi juga mulai sehingga apa masyarakat ketika selesai tambang dia tidak memiliki kekhawatiran. Setelah tambang selesai ini saya kerja apa lagi kan tidak. Jadi ini yang namanya berkeadilan sosial itu. Iya, jadi setelah selesai tambang itu paling tidak mereka memiliki atau punya harapan bahwa dia masih bisa bekerja di potensi lokalnya tadi. Jadi ketika pasca tambang itu kita potensi lokalnya itu yang dikedepankan. Ada jaminan lah pekerjaan yang memang entah itu pariwisata, entah itu pertaniannya kan tidak lantas kemudian menganggur. Iya.
Jadi setelah tambang selesai terus tidak bekerja kan tidak seperti itu. Itu yang kita maksud berkeadilan sosial bagi tadi sosial, ekonomi dan lingkungan. Kemudian yang diharapkan Bapak Tri Hutomo setelah kemudian ini dilakukan penyelarasan ekonomi kepada masyarakat yang berkeadilan sosial setelah pasca tambang ini, kemudian apa kira-kira yang diinginkan Bapak Tri Hutomo yang bisa disampaikan kepada pemerintah, kepada masyarakat, kepada pelaku pertambangan yang selama ini Bapak Tri sampaikan terus-menerus, edukasi terus-menerus ini, Pak? Iya. Yang kita tekankan tentu bagaimana kita bisa meminimalisir sedini mungkin atau potensi-potensi dampak jangka panjangnya itu dengan apa? Dengan kepatuhan ya, kepatuhan regulasi. Karena regulasi itu sudah diatur semua dari pra, jadi eksplorasi, eksploitasi sampai pasca tambang itu sudah diatur semua. Tinggal di sini pengawasannya. Bagaimana tambang ilegal itu ketika sudah berjalan tapi tidak memenuhi peraturan, jangan dibiarkan. Memang ada tahapan-tahapan, misalnya teguran, sanksi administrasi, dan terakhir adalah penindakan atau proses hukum. Itu wajib. Dalam arti pengawasan ini harus berjalan. Kalau pengawasan tidak berjalan, ya tadi ada pembiaran, terus akhirnya dampak jangka panjang, tidak ada tanggung jawab ketika itu terjadi kerusakan ya pasca dilakukan kegiatan tambang itu. Sehingga mereka atau pelaku usaha ini yang memang ada niatan jelek hanya untuk mengeruk keuntungan, dia merasa nyaman saja. Toh saya tidak merasa diawasi, saya tidak ada sanksi apapun ketika itu meskipun berdampak pada sosial, ekonomi, lingkungan dan kerugian negara misalnya, dia merasa nyaman. Tapi ini sudah ada perubahan loh Pak, sudah ada tindakan loh setidaknya. Ya kalau itu alhamdulillah memang harapan kita seperti itu. Jadi paling tidak jadi negara ini ada aturan pajak yang masuk kan paling tidak yang paling ujungnya kan di situ ya. Jadi tidak ada pembiaran, tidak ada misalnya untuk kebutuhan atau untuk anggaran masyarakat tidak ada anggaran, tapi kenyataannya ada kegiatan-kegiatan ilegal yang terus dibiarkan. Itu kan tidak fair, tidak adil. Jadi ini harus imbang. Jadi ketika ada kegiatan ilegal itu ditertibkan, tujuannya adalah untuk mendapatkan PAD dengan pemenuhan kewajiban regulasi sehingga dampak-dampak negatif itu tidak ke masyarakat, sehingga masyarakat tadi ada pemerataan keadilan sosial. Ini ditertibkan untuk kepentingan masyarakat kan gitu, bukan untuk kelompok tertentu. Baik Pak Tri Hutomo, biasanya kan saya yang bertanya seperti apa harapan dan pesan Pak Tri Hutomo. Sekarang saya balik. Seperti apa yang sudah disampaikan dari pemerintah, pesan seperti apa kepada Bapak Tri Hutomo yang selama ini melakukan edukasi, yang selama ini mengkritik kejadian-kejadian ilegal yang ada di Kabupaten Jepara. Apakah sudah ada bisikan-bisikan yang setidaknya itu bisa membuat kita lega gitu Pak? Ya kalau sejauh ini untuk komunikasi langsung belum ya, tapi intinya yang kita lihat di lapangan saja. Jadi ada perubahan ya, terus ada pemenuhan kewajiban dari niatan untuk memenuhi regulasi atau aturan, meskipun saat ini ada perubahan di perizinan aturannya itu, ada peralihan ya, mungkin ini ada kendala juga pelaku-pelaku usaha. Jadi perubahan itu tetap ada ya Pak ya? Tetap ada. Pergeseran ada. Ya. Jadi perubahan yang lebih baik itu yang selalu visi misi kita inginkan kan itu. Ya, perubahan yang lebih baik. Jangan ada pembiaran yang merugikan masyarakat, tapi di sini ada perubahan yang untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat. Iya. Menuju lebih baik. Tadi yang Mbak Dinda sampaikan berkeadilan sosial. Jadi berkeadilan sosial bukan hanya untuk masyarakatnya, bukan hanya untuk masyarakat setempat dan pemerintah, tapi untuk lingkungannya. Makanya penanganan pasca tambang ini yang harus kita perhatikan juga, karena jangka panjang itu pasti dampaknya pasti terjadi jangka panjang. Jadi jangka lingkungan itu bukan dampak saat ini saja, tapi nanti 5 tahun bahkan 2 tahun 1 tahun sudah kita rasakan. Sekarang saja sudah kita rasakan kan gitu. Rasakan. Ya, jadi di sini ketemu ya keselarasan ekonomi dan keadilan sosial pasca tambang di Kabupaten Jepara sudah mulai ada perubahan yang lebih baik. Itu yang diharapkan ya Pak. Ya. Tapi yang terpenting pemulihan lingkungan, reklamasinya ini yang terpenting, karena itu tentu tadi arahnya untuk kepentingan masyarakat. Jadi bagaimana potensi pasca tambang, potensi itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Entah itu lahan bisa menjadi lahan pertanian yang produktif ya, entah itu bisa menjadi pariwisata atau fungsi lain yang tentunya untuk masyarakat. Kalau misalnya itu didirikan pariwisata ataupun digunakan untuk fungsi lain, ayolah kita legalkan. Gitu ya Pak ya. Ya, dan kita harus melihat secara utuh potensi lokalnya di situ apa ya, dan tentunya ini memerlukan keterlibatan masyarakat itu yang berkeadilan sosial. Dan masyarakat tetap punya pekerjaan sehingga ekonominya selaras. Ya, jangan khawatir ketika jadi masyarakat itu akhirnya kan tidak punya kekhawatiran nanti setelah ditambang ini kita tidak ada pekerjaan, jadi jangka panjangnya itu malah berkelanjutan. Makanya yang selalu digaungkan pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang mengintegrasikan antara kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan. Ini mempertimbangkan itu. Jangan sampai ini dikeruk tapi tidak memperhatikan kepentingan yang akan datang atau masa depan, tapi ini di sini kita berkegiatan juga dapat nilai ekonomisnya, tapi
tidak menghilangkan masa depan kita. Jadi dari kepentingan tadi gitu. Ya, dan tentunya ini semuanya yang Pak Tri Hutomo sampaikan adalah demi kebaikan kita bersama ya, untuk keselarasan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara yang berkeadilan sosial. Terima kasih Bapak Tri Hutomo, semoga bermanfaat. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.